Dan dikatakan bahwa orang yang mampu memerangi hawa nafsunya itu merupakan jihad tingkatan paling tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Seluruh pemirsa, seluruh para sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan sore hari ini berjumpa lagi dengan saya Al-Fakir Syuhada. Kita juga akan bersama-sama ngaji, sama-sama belajar kitab kuning. Kebetulan kembali lagi belajar kitab Maraqil Ubudiyah. Lanjutan yang kemarin yaitu tentang Al-Qaulus Tsani. Bismillahirrahmanirrahim. Falidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara su'a ay tarakahu. Di pertemuan kemarin itu telah kita bahas bahwa antara pekerjaan tarkul manahi atau menjauhi larangan-larangan dari Allah itu lebih sulit kita lakukan daripada ketaatan kepada Allah. Sehingga konsekuensinya pahala yang didapat itu akan lebih besar. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini bersabda bahwa al-muhajiru man hajara su'a ay tarakahu. Yang dimaksud dengan muhajir atau orang yang hijrah, kata Rasulullah, itu adalah seseorang yang meninggalkan terhadap kejelekan-kejelekannya. Semisal contoh, ada orang sudah terbiasa dia itu membuka auratnya. Setiap harinya dia sudah biasa tidak memakai kerudung. Sehingga yang dikatakan dia orang yang telah berhijrah ketika dia itu sudah meninggalkan kejelekan-kejelekannya. Yang awalnya tidak berkerudung, dia menjadi berkerudung. Contoh lagi, semisal ada orang yang kegiatan sehari-harinya dia sudah terbiasa untuk mencopet di pasar-pasar atau di tempat-tempat umum sebagai penghasilan bagi dirinya. Jadi ketika dia itu sudah berhenti dari perbuatan yang buruk itu, dari kegiatan mencopet itu, berarti orang itu sudah bisa dikatakan muhajir atau orang yang hijrah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal mujahidu man jahada hawahu ay man zajarah nafsahu anittiba'i syahawatihi bisabri wat tautini ala itharil khairi. Sedangkan yang dikatakan mujahid, kata Rasulullah, atau orang yang berjihad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah orang yang mampu memerangi hawa nafsunya diri sendiri. Atau bisa ditafsirkan bahwa orang yang berjihad kepada Allah adalah dia yang mampu menekan hawa nafsunya, kemudian dia ubah kepada kegiatan-kegiatan yang baik. Sehingga dia itu, kata Rasulullah, bisa dikatakan orang yang berjihad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menekan hawa nafsunya, menekan syahwatnya dengan cara apa? Di sini dijelaskan bisobrih, dengan cara sabar, kemudian bisa dengan cara kita selalu mengikuti ajaran-ajaran baik. Kita selalu mengikuti kegiatan-kegiatan baik yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi riwayatit Tirmidzi wa Ibnu Hibban, al-mujahidu man jahada nafsahu ay qaharah nafsahu al-ammarata bis-su'i ala fi'li ta'ati wa tajnibul ma'siyatah. Sedangkan menurut riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban, di sini dijelaskan bahwa yang dikatakan mujahid, orang yang berjihad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah orang-orang yang mampu menekan nafsu atau yang mampu menekan hawa nafsu buruknya. Kemudian dia ubah
kepada pekerjaan-pekerjaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang itu menjauhi atau meninggalkan maksiat. Itu kalau riwayat dari Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Wa jihaduha aslu kulli jihadin fa innahu law lam yujahidha lam yumkinhu jihadul aduwi kadza afadahul aziziyu. Sedangkan jihad yang diterangkan oleh Rasulullah itu ialah orang yang memerangi hawa nafsunya. Itu merupakan jihad tingkatan paling tinggi. Sehingga kalau kita tidak mampu memerangi hawa nafsu kita, maka juga tidak akan mungkin bagi kita untuk memerangi musuh-musuh kita. Para sahabat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya bahwa yang dikatakan orang yang berjihad, kata Rasulullah, ialah orang yang meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya atau kebiasaan-kebiasaan jeleknya. Kemudian yang dikatakan orang yang berjihad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ialah orang-orang yang mampu memerangi hawa nafsunya. Kemudian dia itu melakukan ketaatan kepada Allah. Dan dikatakan bahwa orang yang mampu memerangi hawa nafsunya itu merupakan jihad tingkatan paling tinggi. Sehingga kenapa? Karena kalau dia tidak mampu untuk memerangi hawa nafsunya, maka dia tidak akan mampu untuk memerangi musuh-musuhnya. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang hijrah kepada Allah dan orang-orang yang berjihad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian pertemuan kita. Kalau ada kekhilafan, kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada rekomendasi dari para sahabat, daripada pemirsa, silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti kita bisa ngaji, diskusi bersama. Akhiran dari saya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.